Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, senang berjumpa kita di Abdul Halim Official ini. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini berkembang, dan tentu juga informasi-informasi terbaru akan secara otomatis sampai kepada sahabat sekalian. Kemarin saya dikagetkan juga dengan sebuah berita, dan sekalian beberapa media-media sosial maupun elektronik mencoba memberitakan terkait dengan kasus AS Panji Gumilang. Apa temanya atau judulnya? Kita lihat liputan 6. Panji Gumilang sudah berdamai dengan 3 pelapor kasus dugaan penodaan agama. Nah, ini begitu juga ada Detik News dan beberapa media-media lain Ada TV One, Metro TV, dan beberapa media elektronik lainnya membicarakan ini. Nah, saya coba lihat salah satunya, yaitu yang dilansir oleh liputan 6. Saya bacakan sahabat sekalian. Pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendi, klaimnya sudah berdamai dengan 3 pelapornya dalam kasus penodaan agama. Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan pencabutan laporan oleh ketiganya. Nah, dari informasi ini, masih menurut Hendra Effendi, pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan tersebut dengan perkara penodaan agama. Ini disampaikan oleh Hendra pada 20 September Nah, sahabat sekalian, ini bahkan juga Hendra berharap usai adanya perdamaian, maka kasus penodaan agama yang menjerat kliennya, dalam hal ini tentu AS Panji Gumilang, bisa disudahi oleh pihak berwajib. Sebab mereka yang melaporkan sudah memutuskan untuk berdamai. Jadi perkara ini tentu harapan daripada pengacaranya, Hendra Effendi, bisa dihentikan atau di SP3. Nah, sahabat sekalian, kira-kira waktu saya mendengar ini, saya itu bertanya-tanya, lah kok bisa ada dicabut atau berdamai? Nah, pertanyaan saya tentu yang sangat mendasar adalah, apa mungkin apakah laporan ini bisa dicabut? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, maka saya ingin mereview kembali bahwa sahabat sekalian tentu ingat bahwa AS Panji Gumilang ini sudah ditahan dan sudah berstatus tersangka dalam kasus penodaan agama sejak Agustus bulan lalu Berkasnya juga telah rampung dan telah selesai penyidik Baris Krim Polri, dan bahkan sudah sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun dalam pemeriksaan setelah 14 hari berada berkas ini di Kejaksaan Agung, lalu kemudian pihak Kejaksaan Agung meminta penyidik untuk melakukan penambahan keterangan termasuk keterangan dari tersangka dan keterangan dari ahli lainnya. Nah, dalam waktu dekat, sehari 2 hari kemungkinan saja ini pihak penyidik Baris Krim Polri akan menyerahkan kembali ke pihak Kejaksaan Agung. Dan menurut informasi yang layak kita percaya bahwa berkas perkara AS Panji Gumilang ini sudah lengkap. Jadi insya Allah dalam waktu dekat tentu juga ini pihak kejaksaan sudah bisa menyusun tuntutan, dan tentu kita berharap sesegera mungkin untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sahabat sekalian, di dalam perkara ini AS Panji Gumilang itu dijerat dengan pasal berlapis. Jadi ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan atau juga pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan atau pasal 156A KUHP. Dan dilihat dari tuntutannya ini maksimal tuntutan ini sekitar 10 tahun penjara. Jadi maksimalnya nanti sekitar itu. Nah, kita kembali ke soal tadi. Nah, dengan perkembangan kasus seperti ini yang kemudian
Baris Krim Polri penyidik sudah selesai, dan kemudian beberapa waktu lagi, sehari 2 hari lagi mungkin sudah akan diterima oleh kejaksaan. Mungkinkah? Apakah masih mungkin ada cara lain untuk menghentikan atau tidak melanjutkan perkara ini? Bahkan pengacara daripada AS Panji Gumilang, Hendra Effendi, meminta untuk di SP3. Nah, itu namanya juga permintaan, harapan, tentu saya pikir sesuatu yang lumrah. Nah, pertanyaannya adalah apakah perkara penodaan agama ini termasuk delik aduan atau delik biasa? Nah, sahabat sekalian, ini kalau delik aduan berarti ya pihak pelapor bisa mengajukan atau mencabut kembali perkaranya. Tetapi kalau delik biasa, yaitu ya delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Jadi dalam hal ini, kalau di dalam delik biasa ini penyidik ini ya sekalian menurut saya tidak ada ruang untuk mencabut ini, karena ini adalah menyangkut juga ya menyangkut kepentingan publik, dan juga tentu tanpa persetujuan dari pihak pengadu atau pelapor, tentu ini penyidik tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses perkara ini. Misalnya contoh soal-soal pencurian, penggelapan, penipuan, pembunuhan, semuanya adalah delik biasa atau delik umum yang memang penyidik punya hak atau penegak hukum punya hak untuk melanjutkan, karena ini adalah negara yang memiliki tanggung jawab terhadap ini. Sahabat sekalian, nah kalau begitu kira-kira ini apakah termasuk delik delik aduan? Jelas tidak. Maka menurut saya ya statement daripada Hendra Effendi ini yang menyatakan ada perdamaian itu tidak bisa menghambat ya, tidak bisa menstop daripada kasus penodaan agama yang disangkakan kepada AS Panji Gumilang. Nah, sahabat sekalian, kita berharap ya pihak daripada penyidik, termasuk juga nanti adalah kejaksaan, tetap memperhatikan keadilan yang bersifat keadilan umum bagi masyarakat. Karena tindakan daripada AS Panji Gumilang ini telah membuat resah masyarakat dan telah mengganggu akidah dan kepercayaan daripada umat Islam yang selama ini sebenarnya tenang-tenang saja. Nah, jadi coba kita bayangkan kalau sempat misalnya ini tidak berlanjut di FS3, ini justru menjadi tantangan dan sekalian menjadi pertanyaan kepada pihak penyidik ya, kenapa misalnya kasus AS Panji Gumilang ini tidak berlanjut atau di SP3. Saya yakin betul bahwa pihak penyidik, kejaksaan, dan hakim semuanya nanti adalah berlaku adil untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Dan saya pikir saya lebih menyarankan kepada pihak ya, walaupun pelapornya ada 3, tentu Anda tidak bisa juga dan tidak punya hak untuk mencabut itu. Meskipun Anda cabut, tetapi delik ini adalah delik biasa, maka tetap pihak penyidik punya hak untuk melanjutkannya tanpa harus ada persetujuan daripada pelapor. Pelapor adalah salah satu hanya sebenarnya pintu masuk saja, tetapi karena ini adalah delik biasa, maka penyidik, kejaksaan, dan lain-lain yang terkait dengan proses ini nanti harus memperhatikan bagaimana ya keadilan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan justru gara-gara ya kesalahan dalam menangani perkara AS Panji Gumilang ini akan menimbulkan keresahan dengan masyarakat, akan menimbulkan kekacauan dan keributan yang tentu juga sudah kita lihat bagaimana protes masyarakat, bagaimana tindakan masyarakat ya menolak atau bertindak
menentang daripada sikap daripada AS Panji Gumilang. Dan AS Panji Gumilang pun kita lihat selama berbulan-bulan kasus ini, kita lihat dia selalu tidak mengakuinya dan tidak merasa salah dengan tindakannya. Jadi silakan, saya pikir AS Panji Gumilang ya dengan argumentasinya yang selama ini dan juga termasuk pihak-pihak yang mendukungnya ya bertarung dan menyampaikannya di pengadilan. Jadi silakan hakim dan pengadilan lah yang akan menentukan apakah AS Panji Gumilang itu salah atau tidak, bukan proses di luar pengadilan. Jadi kita ingin kasus penodaan agama yang dilakukan AS Panji Gumilang ini harus diselesaikan secara litigasi, yaitu melalui proses pengadilan. Jangan diselesaikan ya di luar pengadilan, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Jangan lagi ada orang nanti ya yang menghinakan dan melecehkan ajaran-ajaran Islam atau menghinakan daripada agama Islam, Nabi kita dan ajaran-ajarannya. Saya pikir ini catatan penting bagi penyidik, catatan penting bagi kita semua, sehingga tercipta dan ditegakkan keadilan secara proporsional, berkeadilan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.